Faslun arkanu sholatil janazati sab'atun al-awwalu an-niyatu ila akhirih. Anak-anak semua, kemarin sudah kita berbicara tentang rukun sholat janazah. Rukun sholat janazah seluruhnya ada 7. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini tentu dipasang pada saat kita sedang takbiratul ihram, yang didahului oleh lafaz niat. Apa yang kita baca oleh mulut kita itu namanya lafaz. Kalau yang dibaca di dalam hati itu namanya niat. Kemarin sudah kita ajarkan, termasuk masih di papan, cara berniat kalau satu orang janazah yang laki-laki, yaitu apa? Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Di saat kita sedang takbir, kita pasang niat, saya sholat janazah ini fardu kifayah menurut imam karena Allah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a raka'atin fardhul kifayati mada'am ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku sembahyang janazah ini fardu kifayah menurut imam karena Allah, walaupun tidak disebut 4 takbirnya boleh ya, tapi kalau lengkapnya aku sembahyang janazah ini, janazah perempuan ini, kalau jelas perempuan, andaikan tidak bilang perempuan juga boleh. Nah, aku sembahyang janazah ini fardu kifayah 4 takbir, fardu kifayah boleh. Langsung fardu kifayah menurut imam boleh kalau kita jadi imam. Nah, kalau sudah 2 orang, laki maupun perempuan campur, atau laki saja, maka kita bilang usolli ala hazainil mayyitaini arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku sembahyang 2 janazah ini fardu kifayah menurut imam. Nah, itu kalau 2 orang. Nanti kalau perempuan dua-duanya atau campur laki perempuan, sama niatnya kita pakai 2 orang. Kalau dua-duanya perempuan, boleh juga kita pakai mayyitain. Boleh juga kita pakai usolli ala hatainil mayyitataini, seperti yang ada di papan yang nomor 4. Coba. Usolli ala hatainil mayyitataini arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang 2 janazah perempuan ini fardu kifayah menurut imam karena Allah Ta'ala. Ini mudah tetapi langka. Jarang orang hanya taunya usolli ala hadzal mayyiti. Sehingga kalau bertemu dengan 2 mayit, 3 mayit, 4 mayit, bingung berniatnya bagaimana.
Kalau ada mayit lebih dari satu, kita tidak tahu bagaimana berniatnya, cukup saya sholat jenazah yang disolatkan oleh imam. Berapa saja banyaknya boleh seperti itu. Kalau kita tidak tahu, karena kalau lebih dari satu, kita niatkan satu, dua-duanya tidak sah. Jenazah 3 kita niatkan 2, tidak sah semuanya. Ngulang semuanya kita sholat. Nah itu sebabnya harus ditambah dengan, atau kita sebut namanya. Saya sholatkan jenazah si Muhammad, takbir fardu kifayah menurut imam. Lalu yang mati bukan Muhammad, yang mati Khadijah, enggak sah. Tapi kalau kita bilang ada ini, boleh. Saya sholat jenazah Muhammad ini takbir fardu kifayah menurut imam. Boleh. Karena walaupun tidak namanya, tetapi ada kata-kata ini. Ya, kata-kata ini, isyarat itu yang menjadikan dia sah. Kalau tidak kita bilang ini tidak sah. Nah begitu juga kalau mayit lebih dari 2, kita ganti yang hadza dengan hadhihi saja di sini gantian. Nah, usolli ala hadhil amwat. Nah, ini itu bedanya. Nah, coba ikuti saya. Usolli ala hadhil amwat. Usolli ala hadhil amwat. Usolli ala hadhil amwat. Usolli ala hadhil amwat. Arba'a takbiratin. Arba'a takbiratin. Fardal kifayati. Fardal kifayati. Ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya sholat jenazah semua ini. Saya sholat jenazah semua ini. Saya sholat semua jenazah ini. Saya sholat semua jenazah ini. 4 takbir. 4 takbir. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Menurut imam kata Allah. Coba ulangi. Usolli ala hadhil amwati. Itu lihat. Usolli ala hadhil amwati. Arba'a takbiratin. Fardal kifayati. Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang semua jenazah ini fardu kifayah menurut imam kata Allah. Kalau salah niatnya tidak sah, maka niat sangat penting. Ya, supaya jangan kita tamat madrasah tidak bisa berniat. Banyak orang dengan doa dewa milu layatan, maka milu sekedar ikut takbir doa. Nah, jadi lamun dia tahu kena usolli, cukup di dalam hati kita. Begitu imam takbir, boleh kita langsung Allahu akbar. Niat kita mun bahasa sasak ku sembahyang jenazah ini nurut imam karena fardu kifayah nurut imam. Ku sembahyang jenazah ini fardu kifayah nurut imam dalam cukup. Tima jande terkena 4 takbir, tima dia terkena Allah kanggo sang belo lalu lamun tak kena ku sembahyang jenazah ini fardu kifayah 4 takbir nurut imam atau 4 takbir fardu kifayah
nurut imam karena Allah Ta'ala belum. Karena itu sembahyang jenazah ini fardu kifayah nurut imam. Kalau kita sendiri hilangkan nurut imamnya karena Allah saja. Nah, ini pertama niat yang tidak boleh kita tidak laksanakan kalau kita sholat apapun, sholat sunnah, sholat wajib, sholat jenazah, ya itu karena ada sholat itu sholat wajib aini, kewajiban masing-masing seperti sholat fardu, ada kewajiban kelompok seperti sholat jenazah, ada juga sholat sunat yang tidak berjamaah seperti duha, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat rawatib. Itu tidak dianjurkan kita berjamaah. Tapi ada sholat sunat yang dianjurkan kita berjamaah, termasuk sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, sholat sunat hari raya, sholat sunat istisqa, sholat sunat gerhana baik bulan maupun matahari, itu sunat kita berjamaah. Bagaimana ada orang sekolah-sekolah melatih anak buahnya, muridnya sholat duha berjamaah, boleh ya, cuma tidak dianjurkan. Untuk melatih supaya dia biasa, pertama sholat duha, kedua untuk membiasakan jadi imam berjamaah, boleh kita suruh anak kita, murid kita berjamaah sholat duha. Nah, ini yang pertama kita lakukan dalam sholat jenazah itu. Pertama niat, lapas niat sebelum kita berniat. Untuk mempermudah kita berniat, maka disunatkan kita membaca lapasnya mulai dari usolli. Semua sembahyang kalau kita disunatkan membacanya untuk mempermudah kita berniat. Nah, itu tujuannya kita dianjurkan membaca niat di dalam melakukan apa saja ibadah, harus dengan mempergunakan niat. Nah, kalau kita sekedar baca-baca mudah. Satu niat, kedua membaca Fatihah, ketiga membaca selawat, keempat membaca doa, kelima membaca doa, keenam salam, dan seterusnya misalnya. Itu mudah, tetapi harus kita paham ya. Nah, itu yang pertama, niat. Yang kedua, asani arba'u takbiratin. Kedua, rukun sholat jenazah itu kita takbir 4 kali, bukan 4 rakaat. Ya, tidak ada rakaatnya. Kalau ibadah yang tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak namanya rakaat. Makanya kita bilang 4 takbir, bukan 4 rakaat. Ya, ada pernah dulu orang sarjana agama, pulang-pulang dia bergelar ya sarjana agama, tapi karena tidak pernah dia sholat jenazah, karena dia sarjana, disuruhlah jadi imam sholat jenazah. Diminuah mulai takbir, terus membaca Fatihah, kontena dengan ruku sujud 4 rakaat. Nah,
Selesai jamaah sholat ditanya, Pak Guru, tumben saya diajak sholat jenazah ruku dan sujud. Mulai yang udah mau ini, oh ya lalu dosanya pada ini ruku sujud. Ya, jadi dia beralasan dikata parana dengan si matenu luwih dosa pun ruku sujud. Padahal tidak ada, dimanapun kita cari tidak ada orang ruku sujud sholat jenazah. Muka dirasa, oh saya tidak pernah sholat, saya tidak tahu. Nah, itulah bahayanya kita berpura-pura tahu. Walaupun kita apapun gelar kita, lamun tidak tahu jangan nende, wah. Jadi terkelirik sih dengan bengak dengan dek nak milu ruku, imam ruku. Milu ruku dia sendiri tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, supaya jangan anak-anakku besok jadi sholat jenazah ruku sujud, itulah sebabnya perlu diperhatikan ini, dihafalkan itu 5 cara kita berniat. Maka kalau di Mekah mudah kita tandai apakah orang tua mati atau anak kecil mati, 1 orang atau 2 orang. Kalau 1 orang meninggal dunia, kamatnya yang berbeda. As-salatu 'alal mayyitil hadir. Mari kita sholat jenazah 1 orang laki-laki. Ya. Nanti kalau perempuan, as-salatu 'alal mayyitatil hadirah. Sembayang sekit dengan nina berarti mati. Mundua, as-salatu 'alal mayyitainil hadirain. Ya. As-salatu 'alal mayyitainil hadiratain. Ya, aja dengan bahasa Arab tahu yang ngolah. Munita je pada doa. As-salatu 'alal mayyit. Sallu salatal janazah. Sallu salatal janazah rahimakumullah. As-salatu lillah. Jangan as-salatu la ilaha illallah. Bukan salat adalah la ilaha illallah. Salah itu. Nah, jadi as-salatu lillah. Kalau tidak, as-salatu alal janazah rahimakumullah. Cukup. Ya, tidak perlu kita as-salatu la ilaha illallah. Kalau harus ditambah as-salatu lillah. Sembahyang itu dilakukan harus karena Allah. Tetapi sudah kedung terbiasa as-salatu la ilaha illallah di mana-mana. Mun tegur batu temu nasi wah kedung biasa. Tumben tegur si lele jadi tuah tegur. Karena orang-orang dulu sangat meraih, memperhatikan ndak hal-hal si sekedik mun tegur ia langsung pada pecah belah yang pun adeng-adeng dengan doa lain. Nah, untuk memberitahu kita pokok sampai sembahyang dulu. Nah, yang pun narat dengan berutama Islam jelo Jumat tajah sembahyang usolli fardal jum'ati rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Di minapal salat Jumat mengkena murah Islam ternyata. Ya, kita sholat sesuai dengan nama harinya. Di menjelo Sabtu usolli fardos Sabtui. Ya. Menjelo Ahad usolli fardol Ahadi. Di menjelo Senin usolli fardol Isnain. Senin dah balik subuh sampai maghrib isya. Mana-mana yang bercerita lah becah tak tahu beragama Islam jadi lu rekorake nemu kesembayang sesuai dengan hari. Nah, ya pokoknya harusnya jelas kita belajar terpaham.
karena mulai tajahu sholli fardal jum'ati kenana selaku jelo sama niatnya. Berarti oleh subuh sampai isya jelo Jumat di doa. Nah, ini akibatnya kita kalau tidak dijelaskan oleh guru dengan jelas, yang kok mau ngaji harus talaki, harus berhadapan, mutlekan jauh dengar saya lagu papa tete contoh hari kita ya membaca dan tete ajah takbir membentan tete berselekap membe minimal membe maksimal mudah dengar oleh jauh diminta kena pertama takbir ucapan Allah Akbar takbir lalu membentan tete posisi membe takbir sengah macam jalan dengan angkat ima takbir arah aja sok nengenu arah aja mana dengan kapal terbang ya ada aja macam-macam kita lihat. Saya pernah di Mekah itu kaget sembahyang di dekat saya orang dari mana itu seragam dia pakai bawa atas celana takbirnya Allah. Nah, begini dia lurus. Ya, kayak kita yang mau olahraga. Ya, Allah. Begini dia. Terus begini kayak orang apel. Ya, saya kira dia ya nenganjang-anjang lah kena tadi sembahyang. Pas teruku milu ya ruku. Oh, berarti sembahyang. Nah, macam-macam. Nah, lurus caranya takbir ya Allah. Saya kira dia berdoa ya. Mantan itu si kunut ya beda-beda ya. Itu sebabnya harus kita lihat di saat kita dicontohkan yang kok lamun tengaji fikih ya lamun cerita jauh terjengah tengah oleh jauh misal ini terpaham abot lalu hujan belik saya baca kulhu sekali pada boleh pahala nasi dengan baca Quran 10 juz. Pecah terpaham, dia tolak tercontohan, dia tolak takbir soalnya lamun kulhu je. Tapi di saat kita belajar gerakan-gerakan sholat ya harus kita melihat contoh. Sehingga Nabi itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi itu bersuruh pada sembahyang mana entan sida pada kita aku sembahyang. Ayo kapan pernah kita lihat Nabi? Nah, karena kita tidak pernah lihat Nabi, maka kita perlu lihat guru. Karena guru diajar oleh gurunya. Gurunya diajar oleh gurunya, gurunya diajar oleh gurunya, gurunya diajar oleh ulama, ulama diajar oleh imam, imam diajar oleh tabi'in, tabi'in diajar oleh tabi'in, tabi'in diajar oleh sahabat, sahabat diajar oleh nabi, nabi diajar oleh Jibril, Jibril diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyambung dia, itulah yang dikatakan ilmu bersambung ya, karena ilmu itu harus bersambung. Kalau tidak bersambung tidak dapat berkah ya, putus barokah, hilang semua muruah, walau ulama sedunia milik sosok ya, harus nyambung. Jadi ilmu itu harus bersambung. Nah, ini baru satu. Kedua, wajib kita takbir 4 kali. Lalu apa yang kita baca setelah takbir pertama, kedua, ketiga, keempat? Ya besok pagi kita lanjutkan. Pokoknya yang kedua rukun sholat jenazah setelah niat itu takbir. Berapa kali takbir? 4. Arah dengan 5 kali takbir. Saya sendiri pernah bertemu sembahyang tuan guru jari imam ya, saat imam jari tuan guru siapapun jari kita,
sering dijadikan oleh Allah lupa. Setelah Allahu Akbar keempat, kita tinggal salam, takbir Allahu Akbar, arah sanur darande. Ya, karena jamaah tumben betena takbir 5 kali, sa'ra gunde milu, pokok nurut imam jak milu, sandewa ngerekeh jak milu. Akhirnya 5 kali tuan guru takbiran. Doa di kubur kejelasan. Jadi menara imam kelolosan takbir 5 kali, dia nulak tergendik si sujud sahwi. Karena memang dia tulak sujud. Ya tidak apa-apa, sah dia. Dia perlu ngulang. Yang kelima itu dianggap zikir saja. So hendak sengaja, muntah sengaja aja batal. Tapi kalau karena kita lupa, dia ini tahu tulakin. Kalau sholat baru kita sujud, kita ingat belum baca Fatihah, boleh langsung berdiri. Nah, itu bedanya kalau sholat wajib dengan sholat janazah. Nah, itu barangkali insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan rukun-rukun berikutnya supaya kena cara kesembahyang janazah. Lagu-lagu mecol-mecol dia wan hadir takbir, cuma malik salam dona hadir ya. Dan ini berurutan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah